Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah hadir di Belajar Parenting sesi ke-9 ini ditemani oleh Pak Bagus. Pak Bagus, selamat datang. Pak Bagus Satria, dokter ya Pak ya? Dokter Bagus Satria. Dokter, dokter, Dokter. dokter. Dokter Bagus Satria yang akan memperkenalkan pada kita semua apa itu sensori dan integrasi. Silahkan kepada Pak Bagus untuk memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Saya juga belum sempat mengobrol dengan Pak Bagus ya, walaupun ada di grup Ya, yang sama. Silakan Pak. oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Dr. Bagus Satria Budi ya. Ya, jadi sebetulnya yang saya gelutin adalah stimulasi dan nutrisi. Ya, wabarakatuh. stimulasi dan nutrisi. Dan ini ya, memang saya ikuti pendidikannya sampai ke Santiago ya, Santiago. Oleh karena itu pada malam hari ini saya diminta Bu Lovely ya, si Lovely itu cerdas AC, asa, bagaimana sensori dan integrasi proses sensori. Iya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita berkualitas, itu mutlak sensori integrasi harus terjadi di usia itu. Oleh karena itu, ibu-ibu harus memperhatikan proses ini. Ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi sensori integrasi itu yang kita akan bicarakan itu neuropsychobehavior, ya, neuropsychobehavior. Jadi ini yang paling penting ya, neuropsychobehavior ini. Di mana neuropsychobehavior itu adalah, kalau saya katakan neuro itu organnya, psiko itu fungsinya, behavior itu wujudnya. Jadi manifestasinya itu behavior. Nah, ini dimulai dari 0 sampai 2 tahun, makanya disebut periode kritis. Periode kritis karena bayi itu unconscious, jadi tidak sadar. Mau diapa-apakan aja tidak sadar. Jadi dalam periode ini jangan sampai ada yang telat ya. Misalnya, oh nggak bisa bicara, oh nanti bisa baik sendiri, jangan coba-coba itu. Nah, ini harus cepat tanggap ya. Jadi yang pertama itu, yang berkembang itu adalah vestibuler. Ini otomatis, karena vestibuler itu merespon gravitasi bumi. Nah, di sana ada utriculus dan saculus itu namanya ya, bagiannya. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan otak kecil. Jadi otak yang besar itu belum dipakai. Beda dengan binatang ya, langsung ke insting. Nah, kalau manusia belum nih ya menyiapkan ini karena otak besarnya itu adalah akal. Jadi akal belum dipakai. Dan ini pertama kali yang akan terangsang itu mulai visceroseptik ya, vestibuler, kemudian visceroseptik itu alat-alat dalam, makanya disebut rasa dalam. Kemudian yang berikutnya adalah taktil, itu rasa luar. Hingga batang otak saja, tidak sampai ke korteks. Jadi tidak sadar nih anak ini, mau diapain aja juga tidak sadar ya. Jadi kalau ada bayi jatuh dari tempat tidur, setelah gede juga dia nggak akan bisa cerita itu bahwa dulu jatuh di sana, karena tidak sadar. Nah, visceroseptik dan taktili oleh vestibuler digabung menjadi apa yang disebut rasa sendi atau proprioseptik. Nah, rasa sendi inilah yang akan menyiapkan kematangan indera, itu sensori tadi, ya kan, yang kita sebut dari ini, dan kematangan gerak menghimpun refleks-refleks primitif, itu namanya integrasi. Jadi sensori integrasi itu adalah pematangan indera dan mengintegrasikan refleks primitif. Jadi refleks primitif ini harus hilang, ya, di usia 15 bulan itu harus hilang. Dan periode inilah yang disebut sensomotorik. Dan ini jangan coba-coba ditinggal bayi di sini. Nah, ini harus tahu. Nanti saya kasih clue-cluenya ya di melihat ini. Nah, kemudian baru terjadi apa yang disebut praksis ya, tadi sensori motorik,
sekarang praksis itu mulai 18 bulan sampai 27 bulan. Nah, ini subconscious. Dan ini sudah mulai masuk memori, ya kan? Anak-anak ini kalau dipaksa-paksa ada rasa takutnya di sini, bukan trauma, ya. Jadi sel otak sangat pesat perkembangannya di sini nih, 85%. Ya. Jadi anak-anak ini yang praksis ini, jadi kalau praksis itu contohnya dia bergerak menjangkau gelas, terus dia nyebut. Kita tanya, apa itu las? Hanya dibaca belakangnya saja, gelas maksudnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah representatif. Nah, kalau sudah representatif ini, conscious, body awareness dia. Bisa cerita, dikasih gelas, dia bisa cerita, ini belinya di mana dan sebagainya, letaknya ada di mana, tahu ini. Ini 27 bulan ya, sampai 30 bulan. Nah, inilah yang berpeluang siap cerdas. Oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya saya sampaikan ini karena latar belakangnya saya terngiang-ngiang di kultur parenting ini karena orang tua belum paham stimulasi pada tahapan perkembangan. Ini enggak paham ya. Padahal SDTK itu sudah ada, cuman belum dikasih clue-cluenya ya, di mana yang harus diperhatikan. Kemudian orang tua belum paham nutrisi pada tahapan perkembangan. Ya. Jadi anak-anak yang seperti ini atau bayi ini, dia sebetulnya nggak boleh disusukan lewat botol, walaupun itu ASI. Dia harus langsung, karena ada stimulasi tadi, stimulasi betul. Terus ada faktor epigenetik. Nah ini epigenetik bisa dikurangi ya, yang negatif-negatif nih. Kalau kita menstimulasinya dengan benar. Dukungan masyarakat juga belum optimal, ya kan? Kadang-kadang bayi dititipkan oleh neneknya, tapi neneknya itu hanya bisa ngasuh saja, ngasih susu walaupun dari ASI. Nah sebetulnya itu menurut hak perlindungan anak itu melanggar tuh dikasih susu botol. Kalau misalnya bisa disusui langsung ya. Gitu. Nah ini dasar hukumnya. Ya, saya terpaksa tulis ini, mungkin ada teman-teman dari Cik Yanti ini. Ini kesukaannya Bu Yanti memang. Iya, Cik Ada Yanti landasan kan. hukumnya. Iya, harus ada langsung hubungan. Jadi ini harus daerah, bahkan pemerintah daerah harus bertanggung jawab tuh, ya kan? Ya. Di samping pemerintah pusat, ya. Betul nggak anak-anak itu terjadi perkembangannya yang on track? Karena diinvestasi di bayi ini yang sangat luar biasa, harusnya mahal, ya kan? Makanya saya berpikir itu apa yang katakan Gus Dur tuh, yakin gitu Gus Dur bilang tuh, saya belum merambah ke pendidikan, saya sudah dilengserkan. Kalau enggak, ibu-ibu menyusui itu dapat gaji, enggak boleh bekerja. Nah, sampai seperti itu Gus Dur ya. Ya itu saking pinginnya anak-anak Indonesia itu generasi yang cerdas. Oke, kita lanjutkan. Yang ciri-ciri siap cerdas itu pertumbuhan struktur fisiknya normal ya. Panjang badan lahir itu 50 cm atau lebih lah ya, lingkar kepalanya 33,5 ya ini ya. Kemudian berat badannya 3 sampai 3,5 ya ini ya. Simetri kiri dan kanan, tidak ada deformitas. Nah, kemudian nilai Apgarnya itu kan ada Apgar ya, dihitung itu maksudnya itu antara 7 sampai 10. Jadi dihitung untuk denyut jantung yang baik itu nilainya 2. Frekuensi napas yang baik itu nilainya 2. Ya kan? Ini visceroseptik ya. Kemudian kekuatan otot itu 2. Ini refleks primitif 2. Ini yang taktil, ya kan? Eksteroseptik. Terus warna merah kulit itu 2. Jadi untuk dapatkan warna merah kulit 2 itu jangan langsung dipotong ketika lahir. Tunggu ari-ari mau melepaskan ari-ari baru boleh dipotong. Ya, baru bayinya akan merah, darahnya cukup. Kalau terlalu cepat dia akan ikterus, kuning ya. Itu pecah darah-darahnya jadi ikterus. Nah, vestibuler adalah senstansi keseimbangan. Nah, vestibuler ini yang nanti menjadi chip untuk mengatur. Nah, ini anak-anak ini yang lahir itu ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, kalau nggak salah yang lalu sudah saya singgung, saya coba ulangi.
Tipe yang pertama ini yang normal, lahir normal alami. Tipe yang kedua ini berat badan berlebih, lahir sungsang, diinduksi, vakum, dan kuning tuh, kuning ya. Harusnya tunggu sampai merah tubuhnya baru dipotong tali pusatnya supaya nggak kuning. Kemudian yang tipe ketiga itu kalau tipe 1 ini kan mata terbuka, melentik, tulang punggung lurus ya, jadi vestibuler taktilnya dan visoroseptiknya bagus. Yang kedua ini taktilnya yang jelek, itu tangannya menggenggam. Yang lain udah bagus, tangannya yang menggenggam. Terus yang ketiga ini justru vestibulernya terganggu nih, karena kepalanya nunduk dan merem. Ya. Mata yang merem, memejam itu tanda bahwa vestibulernya nggak baik. Jadi dia ketakutannya dengan gerakan-gerakan. Tangannya tapi taktilnya sudah bagus. Tentu ini visoroseptiknya juga antara jelek dan tidak, karena kan melengkung punggungnya ya kan. Terus yang terakhir nih yang semuanya tidak baik, ya kan. Nah ini prematur sesar. Ya. Jadi hati-hati dengan sesar ya. Ini ada gambarnya di bawah ini adalah kontraksi untuk membetulkan vestibuler. Tapi tentu Tuhan juga memberi jalan kalau terjadi reaksi tipe 2, 3, dan 4, yaitu penyelarasan vestibular taktil yang sudah saya buatkan. Ya kan? Nah, ini inti dari yang kita mau bicarakan tadi. Sensori atau pemandangan indera itu 0 sampai 6 bulan. Mata itu semua dipengaruhi oleh vestibuler. Vestibuler itu yang gelang-gelang itu yang kiri itu ya. Dan gelang-gelang ini kalau ditaruh di cawan, gambar di bawah itu, sudutnya itu terhadap batang otak 25,7. Itu yang ideal. Nah, anak-anak yang enggak ideal tadi, yang tipe 2, tipe 3, dan 4, sudutnya pasti tidak seperti ini. Ya kan? Nah, ini luar biasa. Tuhan itu udah memberikan ya guidance yang luar biasa. Makanya kita harus harus mentaati ya kegiatan ini. Nah, ini integrasi. Itu ada berapa itu refleks primitif? Baru 13. Itu ada 17 ya refleks primitif. Itu dia datang terus hilangnya 4-6 bulan tuh, coba. Jadi ini kan makanya dari 4 sampai 15 bulan. Karena yang paling terakhir itu 15 bulan itu di Babinski refleks gitu kan. Sampai 5 bulan dan bahkan itu bisa menetap ya, masih normal walaupun menetap. Yang lainnya harus bagus. Itu refleks Galan itu yang paling bawah 3-4 bulan. Dan itu diintegrasikan, nanti hilang semua menjadi gerakan-gerakan bermakna untuk duduk, merangkak, berdiri, berjalan ya. Itu di usia 2-3 bulan, 2-3 bulan, 4-8 bulan, 9 sampai 15 bulan. Nah, ini semua harus jadi perhatian ibu-ibu menyusui. Ya kan? Jadi jangan tinggalkan anak yang sedang lemah seperti ini. Ya, itu sudah perintah ya. Nah, saya katakan tadi ini gambarnya ya. Perkembangannya itu dari bawah vestibuler. Terus kemudian ada proprioseptik itu saya tulis sebagai body awareness. Ya. Yang sebetulnya bermainnya belum sampai ke otak, hanya sampai di batang otaknya saja. Anak-anak ini bermain di batang otaknya. Jadi seperti apa ya? Dia primitif ya, semua primitif. Makanya disebut unconscious. Dan segera dilakukan PVT, penyelarasan vestibular taktil apabila tidak selaras seperti tipe 2, 3, dan 4. Nah, ini nanti ada datanya ya. Jadi tujuan daripada PVT ini adalah menurut saya akan memberikan keterampilan pada ibu menyusui. Tapi kalau takut dirujuk kepada terapi yang sudah terlatih. Ya kan? Karena di fisioterapi belum ada ini PVT yang habilitasi untuk bayi. Dia PVT yang rehabilitasi pun tidak pakai yang saya punya, tapi mereka pakai yang Medline. Ya. Tapi tidak apa-apa. Soalnya nanti saya akan bandingkan yang Medline dengan yang saya punya itu, ya kan.
Saya memang ciptakan itu untuk yang terbaik dah. Ya. Jadi dengan demikian terjadilah selarasnya rasa dalam dan rasa luar menjadi rasa sendi. Nah, rasa sendi ini bisa dikatakan sebagai pemantik keunikan. Ya, pemantik keunikan. Karena dengan rasa sendi ini beda tiap anak itu. Walaupun kembar satu telur, beda. Luar biasa. Tuhan itu, Allah itu memberikan perbedaan-perbedaan ini sampai triliunan, jutaan, nggak bisa terhitung lagi ya. Ini banyak sekali. Karena nanti ketika menyatukan refleks-refleks itu beda setiap individu itu. Dan itulah yang menyebabkan individu itu disebut unik. Nah ini tekniknya. Nah, ini tolong diperhatikan nih tekniknya ya. Ada langkah pertama, itu rangsangan vestibuler itu ada panah-panah menggerakkan kepala. Naik turun, naik turun. Itu merangsang vestibuler ya. Nanti reaksinya anak itu akan melawan tangan kita. Jadi itu ada gambar di bawah ya, yang saya sedang melakukan di depan ibunya, yang ngajarin ibunya. Terus langkah yang kedua, setelah melawan kita tahan, ya itu sampai saya agak berlutut itu saya menahan, dia melawan itu, ya ibunya bingung saya berlutut. Terus yang ketiga itu merangsang batang otak itu, ya. Terus yang ketiga itu adalah untuk visceroseptik ya, alat-alat dalam. Ya, itu gerakan kita pegang tangan dan kaki yang aktif. Yang pasif jangan, karena yang pasif itu mau kita rangsang supaya aktif. Pegang yang aktif ya, yang aktif kaki dan tangan. Gerakannya itu ada panahnya ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi bayinya jangan menghadap ke kita, menghadap sejajar dengan muka kita. Jadi sama-sama ke depan ya. Menghadap keluar. Kemudian yang langkah yang keempat itu bangsal ganglia. Nah ini hanya sampai batang otak kan. Jadi atapnya batang otak itu adalah bangsal ganglia. Yaitu setelah kepalanya naik ke atas, ya kan, digoyang-goyang, baru habis itu naik turun. Kalau kepala belum naik ke atas, jangan naik turun. Ya, itu artinya kepalanya masih terkulai ya. Begitu kepalanya kuat, ya naik ke atas, kita naik turunkan. Nah, setelah itu rangsangan taktil itu diputar, diputar. Ya. Sebetulnya ada nih videonya ya di YouTube itu juga ada ini. Saya melakukan ini kepada cucu saya yang kedua karena dia kena terus 7 hari. Saya marah-marah di rumah sakit. Kenapa terlalu cepat motong tali pusatnya? Masa mau cari duit aja gitu kan? Bangsa ini kan perlu generasi yang cerdas, saya bilang gitu. Langkah yang keenam adalah rangsangan proprioseptik. Nah ini sebaliknya, kaki yang tadi aktif dipegang, dilepas ke sisi yang lainnya yang sudah aktif, karena sudah sama-sama aktif, baru diputar. Nah ini terjadilah rangsangan proprioseptik. Dan ini semua langkah-langkah ini habis waktunya itu 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan. Jadi yang vestibuler ini 1 bulan, yang rangsangan batang otak itu 1 minggu, ya kan? Yang lainnya 2 hari, 2 hari, 2 hari. Ya, jadi 1,5 bulan. Oke, gampang kan? Ya. Kalau disebut oleh Pak ini data datang ke Posyandu itu ngajarin begini. Ya. Ini datanya coba. Kalau tipe 1 itu kalau pakai PVT 0 tuh. Tidak terjadi SPD. SPD itu gangguan konsentrasi ya, nggak bisa konsentrasi. ASD itu ke autism, ya kan? Autis. 0 tuh dengan PVT ini. Habilitasi yang tadi itu, cara tadi yang 6 langkah itu. Yang tanpa PVT, nah ini coba. Yang normal pun ada itu, tapi 0,06 dari jumlah berapa nih? Jadi sampelnya itu kan ini 300 semua ya, dengan
model-model cara lahir, ada yang disesar dan sebagainya. Dan yang tipe keempat nih, ya sering ada sesar dan prematur tuh sampai 15% sampai 50% ya kalau kita tidak lakukan itu. Makanya jangan heran sekarang orang-orang mulai kok tahun dulu nggak pernah ada anak-anak yang aneh gini, sekarang kok makin tambah banyak ya jumlahnya. Sampai-sampai bikin institusi diberi nama Autis Center gitu kan. Nah, ini data lengkapnya seperti ini yang saya teliti ketika itu di Provinsi Bengkulu saya lakukan tahun 87, 89 ya kan sampai 94. Sebetulnya sampai tahun 99 saya ikutin cohort ya. Ini sampelnya. Ya. Jadi ini datanya ya kan. Nah, yang dilakukan PVT itu nol semua ya. Nol semua itu. Kemudian yang non PVT, wah itu asli seperti itu. Dan ini saya cocokkan dengan data di Amerika. Nah, ini data Amerika ya. Mereka nggak kenal PVT ya kan. Tuh, yang di sesar aja berapa itu? Kira-kira 40% ya terjadi masalah perkembangan perkembangan daripada kecerdasan sosialnya. Jadi SPD itu gangguan konsentrasi itu mencapai berapa itu 18,1 yang di sesar. Kemudian yang ASD itu 21,6. Pasti mereka memakai Voita ya, teknik bukan Voita, pipir, teori pipir. Ya tekniknya. Cuman saya bilang itu kelemahannya tidak meluruskan tulang punggung dan tidak memperbaiki vestibuler. Makanya masih 18,1. Dan mereka karena tidak tahu tipe jantur ya. Jadi mereka melakukannya setelah usia 18 bulan karena waktu praksis. Pertama kali ke praksis kelihatan bahwa ini autis. Bahwa ini SPD ya kan. Tapi kalau dengan reaksi jantur tadi 3 bulan udah tahu kita kerjain. Sebelum muncul autisnya kita kerjain. Selesai udah 0 pasti. Ya. Nah, itu kelebihannya. Makanya itu saya patenkan itu tekniknya itu. Boleh diulang Pak Bagus, tadi PVT itu singkatannya apa ya? Penyelarasan vestibuler taktil. Penyelarasan vestibuler taktil. Oke. Jadi diselaraskan kan ya, vestibuler dan taktil. Oke, jadi nah ini kan di SDTK ada begini kan, tuh gambar-gambar seperti ini. Nah, yang paling krusial itu sebetulnya di 3 ini. Nah, ini kalau nggak begini segera itu di PVT ya. Kalau misalnya nggak mau menjantur dia ya kan. Atau mau cek aja di usia 3 bulan dijantur gitu. Masuk tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4. Ya kan? Ilmu ini mudah sekali ya kan. Kenapa ini teknologi tepat guna sebetulnya nggak perlu alat macam-macam ya kan. Gitu. Nah, ini di 3 bulan. Nah, yang tadi menjelang fraksi itu setelah ini 12 bulan. Jadi kalau ada anak-anak begini ini tidak jaminan loh ya. Tidak jaminan. Yang paling kita jamin yang ini, yang 10 bulan. Betul nggak dia merakaknya benar? Ada yang kakinya satu diseret ya. Wah, jangan coba-coba itu, diperbaiki dulu. Ya, itu mungkin proprioseptiknya belum terbentuk benar-benar. Jadi kalau merangkak ini belum bagus, jangan disuntik measles ya, campak. Nah, tunggu sampai merangkaknya bagus, boleh suntik campak. Nah, kan dulu ribut kan, wah campak ini bikin autis ya. Jadi orang-orang akhirnya nggak mau. Nah, mestinya diterangkan, Bu, tunggu merangkak. Karena kalau tidak merangkak, karena itu mengandung timberasol, mungkin meracunin, gitu kan. Nah, setelah merangkaknya bagus, manuvernya bagus, suntik saja. Itu measles tidak jadi masalah. Karena imunisasi itu penting. Ya, sekali lagi imunisasi itu penting. Oke. Nah, jadi kesimpulan dan saran saya. Ibu menyusui merupakan pendidik asuh dan asa dengan menimang cara penyelarasan vestibuler. Saya anggap menimang tadi itu ya, 6 langkah itu. Tidak apa-apa orang anak itu nggak sadar kok, subkonsius, nggak ada trauma di situ. Ya, PVT atau merujuk, kalau takut merujuk ke terapis yang sudah terlatih ya, untuk menjadikan anak-anak usia 0-2 tahun siap cerdas.
Nah, sebaiknya negara investasi pada ibu menyusui dalam asa-asa agar kelak terbentuk manusia unggul di berbagai bidang. Jadi ini menurut saya jangan dianggap sepele gitu ya. Kalau enggak nanti repot, guru di sekolah itu repot. Nah, sekarang saya ini ada di sekolah yang mengeterapkan inklusi. Jadi mana yang bisa diinklusikan, mana yang belum. Kalau yang belum saya masukkan di pusat penyelarasan kognisi dulu dibetulkan, baru dimasukkan inklusi. Nah, itu cita-cita saya harus ada pusat penyelarasan kognisi menjadi pusat untuk mencerdaskan ibu-ibu menyusui, remaja-remaja, ya, bagaimana reproduksi siap cerdas diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Jadi reproduksi siap cerdas jangan sampai ada stunting dan sebagainya, itu akan tahu. Jadi kalau siap cerdas itu artinya stuntingnya nggak ada. Karena tadi syaratnya kan beratnya, panjangnya, ya kan. Yang berbahaya itu memang stunting di dalam perut. Ya. Kalau di luar perut, itu kekurangan itu masih bisa akan terbaikin gitu. Tapi kalau di dalam perut, cetakannya udah bikin stunting, cetakannya udah terstuntingkan. Jadi itu yang berbahaya di dalam perut. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti kita ada perkembangan. Wah, sangat menarik nih Pak Dokter, terutama pada saat itu ya praktek PVT-nya saya jadi ingin mengundang Pak Dokter untuk langsung mencontohkan gitu. Walaupun agak ngeri-ngeri sedap mungkin ya melihat langsung kalau bayi yang dilakukan tadi ya. Sebetulnya banyak videonya saya diundang melakukan itu di hadapan ibu-ibu. Nih, Ibu. Iya boleh, jadi kakak-kakak semua, mari kita saksikan nanti videonya ya di YouTube, sudah banyak ya Pak Bagus ya? Iya, tapi kalau yang di YouTube tuh yang cucu saya nggak berani punya orang-orang, takutnya marah dia kan, karena itu privacy kan. Tapi kalau saya diundang sana, saya tayangkan, enggak apa-apa. Tapi nggak boleh di-copy ya, jangan di-copy. Saya nanti diprotes sama ibunya, Pak, kok anak saya ditunjuk-tunjukin katanya gitu. Kalau yang cucu saya itu yang saya pakai, yang ikterus itu yang 7 bulan, itu memang berbahaya ya saya lakukan. Dan anaknya sekarang lincah, malah kakaknya kalah dengan dia. Ya. Saya jadi langsung penasaran nih, Pak Bagus langsung mencari di YouTube apakah ada atau tidak ya, nih ya. PVT penyelarasan vestibular taktil 3 sampai 5 bulan, ya kan? PVT 3 sampai 5 bulan. 3 sampai 5 bulan. Oke, ada yang tadi sepertinya yang pertama saya buka. Kita coba, suaranya keras. Kita coba saksikan sebentar ya Pak ya, mungkin nggak akan keseluruhan, tapi supaya Bapak Ibu nanti tahu di mana bisa mencari. Yang ini betul bukan Pak? Coba. Ya mungkin ya betul. Coba lihat suaranya ya. Saya tutup ini ya, share it-nya. Boleh. Ini masih ke... Nah, ini ada prakteknya. Kita langsung skip. Oh, bukan ini. Ya, ini. Ini yang di Padang. Ini di Provinsi Padang kalau ini. Di Padang, oke. Yang PVT yang cucu saya. Coba saya kecilkan volume YouTube-nya biar suara Pak Bagus bisa lebih terdengar. Silakan Pak. Ya, ini di Padang nih kan. Tuh, saya angkat tuh. Saya jantur. Ya kan? Itu ibunya ketawa-ketawa itu yang tuh. Nggak nangis dia karena nggak ada rasa takut. Karena itu kan unconscious ya, tidak sadar tuh. Tuh. Ya. Tapi ada yang cucu saya ini di Padang nih, memang dia sendiri yang bikin, bukan saya. Jadi ini memang dari Universitas Negeri Padang ya, keguruan di Bukit Tinggi. Ya. Tadi yang Pak Bagus sempat sampaikan ini 1,5 bulan tuh itu keseluruhan proses penimangannya? Seluruhnya, ya. Penimangannya seluruhnya ya. Jadi santai aja, Bu.
besok lagi. Dan itu jangan ditinggalkan tuh 1,5 bulan tuh. Nah setelah itu boleh santai, kita perhatikan. Dan itu pasti perkembangannya on track. Guling kirinya bagus, guling kanannya. Karena ini sudah saya coba di Depkes dulu. Saya ngumpet-ngumpet tapi ya itu Depkes itu. Karena apa? Karena teman-teman yang dokter anak tumbuh kembang nggak boleh katanya gitu. Tapi ibunya maksa itu, saya suruh lakukan. Benar tuh anak-anak yang CP gitu, wah perkembangannya bagus semua. Ya. Karena CP kan batang otaknya lemah. Begitu kita rangsang vestibulernya, batang otaknya hidup kan. Nah, itu. Wah, subhanallah. Ini menggunakan boneka ya, Pak ya? Boneka, iya. Awalnya menggunakan boneka, terus ibunya datang, coba Pak ke anak saya gitu. Oh. Ya, karena ini kesempatan yang mahal loh, Pak. Kapan lagi kan bertemu langsung itu kalau ngumpul terapis. tuh dari seluruh Padang ngumpul ada di Bukit Tinggi. Oh, subhanallah, iya. Terapis-terapis mana biasanya yang apa ya, yang memahami cara melakukan ini, Pak? Belum ada, tapi yang ikut-ikut saya itu di sini ada yang ikut saya. Pak Anwar ya namanya. Nah itu cari aja Pak Anwar Istanto itu. Nah ini di sebelahnya ini, ini Pak Anwar. Udah jago dan dia rame juga itu tempat prakteknya di rumahnya. Kalau saya kan nggak praktek ya kan, cuman ada di sekolah-sekolah saya keliling. Ya sambil berbincang dengan Pak Bagus, silahkan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja Kakak untuk mengacungkan tangan, raise hand, supaya saya bisa apa ya, menghaturkan. Oh, sudah ada. Silakan kepada Kak Iramawati Zebua, Kak. Sudah ini ya, sudah siap dari tadi ya, Kak ya. Kameranya juga sudah on terus. So, saya senang ditemani oleh Kakak. Silakan, Kak. Oke, makasih pelajarannya. Wow, luar biasa ya. Yang kami orang awam ini sangat kaget gitu. Geli, apa namanya ya? Bisa ya kayak begini, ya kan? Jadi menarik, apalagi ini nyangkut dengan pekerjaan saya, Pak Dokter. Dan saya sangat tertarik sekali, kepingin mendengarkan terus biar jadi bahan materi saya juga ke orang tua ya, karena saya menangani anak-anak usia balita. Jadi situasi mereka saat ini yang sedang dalam malnutrisi, dan betul yang dikatakan Pak Dokter tadi, kalau dalam kandungan malnutrisi untuk memperbaiki sangat sulit sekali. Saya sudah buktikan itu, Dok. Ini anak 2 dari dalam kandungan, jadi tiap hari saya kasih antar makan ke rumah, tapi masih belum lagi terperbaiki, dan saya harus tetap kejar terus. Yang menjadi pertanyaan saya ini, Dok, kadang-kadang ada ini ibu juga tidak mengeluarkan air ASI, sekalipun dia berupaya supaya anaknya ini bisa minum ASI, tapi nggak ada. Jadi apa penyebabnya itu, Dok? Kenapa ibu itu nggak bisa punya ASI gitu? Terus ada anak juga nggak sampai ke masa waktu yang ditentukan untuk meminum ASI, tapi sudah berhenti di tengah jalan. Belum sampai dia ASI yang yang 6 bulan, sudah berhenti. Ada yang hanya 2 bulan. Kadang-kadang ada di orang tua yang saya bimbing, kadang-kadang saya marahin. Saya bilang gini, itu karena malasnya ibu aja, nggak mau berupaya, kan? Akhirnya kita salahkan orang tua karena kita tidak tahu penyebabnya kenapa si anak itu berhenti untuk menyusui. Padahal si orang tua bilang, tidak Bu, saya tidak malas, dan saya nggak mampu beli susu. Tapi toh tetap saya salahkan orang tua karena orang tua tidak telaten gitu loh. Coba dipaksakan terus si anak minum, pasti dia mau. Apakah ada penyebab lain, Dok, sehingga si anak itu tidak mau menyusui lagi? Terus banyak sekali sebetulnya ini pertanyaan, Dok, karena menyangkut ini. Tentu ada trik-trik cara menyusui, Dok. Iya. Aneh ya? Iya. Berapa kali dalam 1 hari, jarak menyusui, di jam keberapa pasti kan ada. Jadi kepingin tahu sekali nih, Dok ya, biar bisa kita bagikan ke orang tua. Dan batas-batas lagi, apa yang mau ngomong,
seberapa lama kita harus menyusui anak itu? Apakah ada 10 menit, 5 menit, atau sampai si anak puas gitu, sampai dia mau melepaskan minum ASI atau bagaimana? Apakah ada trik-triknya, Dok? Jadi itu aja dulu, Dok. Nanti saya lanjutkan lagi karena waktu juga terbatas. Ya, terima kasih Wak, Kak Iramawati. Begitu banyak pertanyaan yang seru nih, Dok, untuk dibombardir nih ya. Ya, jadi gini ya, ASI tidak keluar itu biasanya ini karena ada faktor stres. Ya. Jadi hormon yang harusnya oksitosin yang keluar adalah kortisol. Jadi kortisol itu menekan hormon oksitosin yang untuk memproduksi. Nah itu mungkin saja dia bertengkar atau lagi banyak utang dan sebagainya. Gitu. Bisa jadi itu kan. Nah ibu-ibu kan namanya ibu-ibu kan kreditnya banyak banget gitu kan. Ketika ditagih habis dia, ya bisa jadi seperti itu. Atau memang ada hal-hal yang tidak bisa. Nah, justru dari bayinya hal-hal yang tidak bisa. Bayinya yang tidak mau menyusui, ditempelkan juga itu ada. Ya. Tapi yang jelas, pastikan bahwa bayi itu vestibuler, visceroseptik, dan taktilnya bagus. Jadi kalau itu bagus semua, dia akan menghisapnya itu mantap. Ya. Karena ketika dia menghisap, itu terjadi rangsangan oksitosin. Ya, makanya ini disebut bonding kan. Nah, ketika menyusui, ibu juga harus konsentrasi melihat muka bayinya. Jangan ngelihat HP. Ya. Ini orang nyusui ngelihat HP. Anaknya itu udah pasti mukanya asam gitu. Dia harus lihat bayinya terus disebut-sebut namanya gitu, adik dan sebagainya begitu kan, dengan lembut, suara-suara yang lembut, dan itu dia semakin bersemangat menghisapnya. Nah teknik-teknik, kemudian menaruh bayinya itu, punggungnya itu harus lurus, kemudian di siku, pas di pundaknya ada di siku, ditempelkan ke payudaranya. Jadi dia akan mencari puting susu. Ya. Jadi saya katakan Bu Irawati seperti itu, bukan karena malas, itu tekniknya aja nggak tahu ya. Jadi memang ini harus dijelaskan pada ibu-ibu. Bu, nggak boleh ada stres ya Bu, ya senang-senang aja, jangan banyak utang katanya. Mungkin begitu ya, ya kan. Nah, ini yang perlu disampaikan pada ibu-ibu supaya keberhasilan menyusuinya baik. Oke Bu. Terus makanan ibu yang bergizi juga diperhatikan ya. Tadi terkait jamnya berapa lama? Apakah 10-15 menit atau sampai puas? Bagaimana Pak? Dok? Sampai puas. Nah, saya ingatkan dulu. Kalau dia tidak bisa rem ya, terus menyusu, itu ada tanda-tanda gangguan vestibuler. Gangguan vestibuler itu bisa diperlihatkan gampang muntah atau gumo ya, kata orang Jawa itu gumo. Baru itu gumo. Sebetulnya kalau anak-anak vestibulernya bagus, enggak itu. Enggak akan gumo. Ya kan? Nah, contoh anak vestibulernya enggak bagus tuh sulit tidurnya. Pintu terbuka dikit aja dia bangun. Nah, itu ya luar biasa vestibuler tuh. Ya, kan dia sebuah chip ya, menangkap semua itu. Nah, ini vestibuler ini makanya saya cerewet betul sebagai stimulator ini karena saya memperhatikan vestibuler. Kalau vestibulernya bagus, semua bagus, visceroseptiknya bagus, ya kan. Kemudian taktilnya akan bagus sehingga terbentuk proprioseptik, rasa sendinya bagus. Kalau anak-anak seperti ini rasa sendinya bagus, ketika merangkak masuk di lorong, dia tidak akan kejedut kepalanya, ya kan. Jadi tes itu di dalam pralon itu yang bisa dia merangkak ke dalam, pertama dia kejedut 8 kali. Suruh diulang terus makin turun, itu berarti bagus vestibuler. Tapi kalau makin naik, hati-hati itu. Makin banyak kejedutnya, wah itu. Jadi itu ya tanda-tanda nanti itu bakalan terjadi gangguan konsentrasi pada waktu sekolah besar. Oke ya Bu ya, ini trik-trik mudah sekali ngetesnya nih. Ini harus banyak contoh-contohnya. Sebelum kita kembali kepada Kak Iramawati yang mungkin sudah menambah pertanyaan di kepalanya, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke ini Dok, ke chat kita ya. Jadi yang pertama dari Kak Heni,
Dokter Bagus, maaf mau tanya apa penyebab stunting? Terus tadi dokter bilang stunting yang dalam kandungan itu lebih bahaya, itu tuh karena apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Kak Sutarsi, izin bertanya, Dok, bayi saya usia 15 bulan. Alhamdulillah di usia 12 bulan sudah bisa berjalan, tapi dia tidak merangkak dulu. Apakah ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya karena ada stimulus yang terlewatkan? Dan maaf saat ini bayi saya habis operasi, jari-jari kakinya memakai pen. Ini yang membuat saya khawatir akan tumbuh kembangnya. Terima kasih dok. Seperti itu, silakan. Oke, jadi stunting di dalam perut itu lebih berbahaya. Karena perut itu sedang mencetak kan, dicetak untuk jadi pandai, gitu kan. Tapi kalau cetakannya itu sudah cacat, ya kan, dalam tanda kutip ya cacat kurang, itu walaupun diperbaiki di luar berat. Tadi Ibu Ira sudah nyebut itu, ya kan? Dikasih makan kayak apa aja, berat juga tidak nambah, malah masuk makanan keluar lagi ya, dibuang lagi, gitu. Jadi itu yang berbahaya. Jadi kalau bilang penyebabnya, jelas itu kita harus dari mulai sebelum remaja sudah harus gizinya seimbang. Jadi kalau sudah hamil itu sudah nggak bisa diapa-apain sebetulnya. Dikasih makanan apa aja. Makanya saya bilang kalau gizi-gizi ibu hamil sekarang itu sebetulnya maintenance ya. Yang paling penting itu sebelum waktu balita itu diperbaiki terus gitu konsisten ya. Dan itu yang memang nanti akan menghasilkan bayi-bayi yang siap cerdas ya, karena beratnya ideal yang tadi itu 3,5. Nah, sekarang ini kan ada 2,5 segala, waduh repot juga. Lalu saya menjawab yang berikutnya yang Ibu tadi ya, tidak merangkak ya. Nah, ini Ibu. Iya, Pak. Merangkak itu ya identik dengan kemampuan manajemen. Jadi kalau orang yang tidak merangkak, manajemennya kurang bagus nanti. Ya kan? Dan ini yang saya khawatirkan, ini tidak merangkak, ini yang saya khawatirkan. Harusnya merangkak. Kalau anak itu merangkak, menjangkau, artinya dia daya konsentrasinya jadi bagus. Mengatur kaki kiri, mengatur kaki kanan, dan tangan kiri dan tangan kanan yang indah sekali. Nah ini yang penting buat bayi. Ya. Jadi anak belum waktunya berdiri, jangan coba-coba berdirikan, biarkan aja dia ya merangkak. Ya merangkak yang puas, ya kan? Di 10 bulan tadi kan merangkak itu. Sampai 10 bulan, paling tidak 1 bulan lah merangkak dia. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu nggak sadar, ini kok merangkak mulu, kapan jalannya gitu kan. Biarkan saja, dia sedang meniti, ya, meniti karirnya, karir perkembangannya ya, meniti karir perkembangannya. Itu saya perhatikan tuh. Jadi rata-rata orang-orang yang merangkak itu bisa jadi manajer-manajer ya. Jadi juragan-juragan itu pasti. Ya, coba aja yang juragan-juragan itu dulunya merangkaknya cakep sekali gitu kan. Makanya kalau ingin jadi juragan suruh merangkak, jangan sudah sebesar Ibu Ira suruh merangkak, wah bahaya. Oke, tadi apalagi yang terakhir itu? Sebetulnya karena ini saat ini bayi beliau sedang setelah operasi jari-jari kakinya memakai pen. Ini yang membuat kakak ini khawatir akan tumbuh kembang bayinya. Kakak Stan. Iya, betul. Jadi ini memang akan terhambat ya gerakan karena harus pasang pen. Itu karena apa itu jatuh apa dipasang pen? Memang ya itu. Biasanya kalau dipasang pen karena ada fraktur atau apa? Iya, katanya kecelakaan, Pak. Oh, iya. Ya semoga aja nanti itu kan umurnya masih 15 bulan ya. Nanti setelah sembuh cek tuh ya semuanya. Kalau perlu segera dilakukan PPT tadi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya kan? Kan ada waktu sampai 18 bulan ya. Ya. Karena 18 bulan itu nanti sudah praksis. Kalau praksis dia ketakutan nanti. Oke. Oke ya. Ada lagi? Terima kasih atas infonya. Nah ini ada lagi yang baru langsung masuk barusan Pak Dokter dari Satyawira Aryawandeng.
mohon konsul bagaimana cara menstimulus sensori integrasi untuk anak perempuan usia 5 tahun. Keluhannya atensi dan fokus kurang ketika dipanggil sering tidak bisa menatap mata. Masih ada refleks primitif seperti sucking, menyedot ya. Kemudian kalau baju basah sedikit minta diganti. Ada way sitting. Oke, saya baru tahu istilah way sitting, silakan Pak. Ya, jadi ini sebetulnya kan telat ini ya. Jadi di 3 bulan ini telatnya anak ini. Tidak terjadi ya. Pematangan daripada indera dan kemudian refleks ini masih ada yang belum hilang kan. Dan itu mengganggu sekali, menyebabkan daya konsentrasinya tidak bisa baik. Ya. Nah itu bahayanya. Jadi ini harus diberitahu. Jadi untuk yang di atas 2 tahun atau di atas 18 bulan, itu tidak bisa lagi dengan teknik yang bayi tadi. Itu ada namanya teknik penyelarasan vestibular taktil yang rehabilitasi. Yang prinsipnya midlinisasi. Ya kan? Midlinisasi pada yang sudah representatif. Nah, itu ada tekniknya. Ya. Kalau sudah dilakukan itu, dan saya di sekolah Pelita Bangsa itu saya lakukan itu ya, kan sudah SD itu mau masuk SD, saya lakukan itu supaya dia ketika masuk kelas nggak ganggu, bisa dia didampingi oleh guru pendampingnya berkonsentrasi, walaupun tidak selama teman-teman yang biasa, ya, tapi tetap bisa mengikuti pelajaran. Nah ini teknik-teknik PVT rehabilitasi ini harus dilakukan. Makanya saya ingin ada pusat penyelarasan kognisi di setiap kecamatan ya, supaya tahu tuh orang tua, nih anak kamu ini karena ditelantarkan jadi begini, kira-kira begitu. Ya kan? Oke, terjawab ya. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Tadi ada teknik. Jadi sebelumnya teknik PVT-nya ini ke stimulasi, kemudian yang berikutnya ke rehabilitasi gitu ya Pak ya? Iya. Yang tadi habilitasi, yang ini rehabilitasi. Habilitasi dan rehabilitasi. Oke, siap. Ya, baik. Ada pertanyaan lain kah? Kita masih belum jam 8 nih. Wah, materi atau topik dari Pak Dokternya ini sangat ringkas dan menyenangkan. Jadi waktunya pun berjalan singkat. Jadi lebih banyak lagi nih waktu untuk kita bisa bercakap-cakap dengan dokter. Gimana? Ada yang ingin bercakap-cakap lagi? Masih ada. Kalau nggak ada yang mau, saya mau. Boleh silakan Kak Iramawati, kita mengisi ini Dok, karena bagus sekali materinya ini Dok ya. Iya. Jadi beruntung sekali kita belum kuliah kesehatan, tapi kita dapat malam hari ini dari dokter. Alhamdulillah. Ini karena menyangkut lagi tentang anak ya yang terlambat berbicara. Itu yang anak-anak yang saya asuh masih ada sekitar 5-6 orang dokter. Mereka sudah usia 3-4 tahun, tapi masih belum cetus dia ngomong. Nah, jadi saya juga tetap menyalahkan orang tua. Mungkin karena awam orang tua ya, mereka nggak berani menyalahkan gurunya. Nah, ini gurunya sok pintar sekali, padahal masih mau cari-cari ilmu lagi. Jadi apa juga penyebabnya itu si anak masih nggak lancar dia ngomong, padahal sudah usia 3-4 tahun. Ada anak yang seumur sama umurnya sudah fasih sekali dia berbicara, sudah bisa, udah mantap lah dia berbicara. Jadi stimulus apa yang harus kita berikan dokter? Saya sudah suruh orang tua untuk tetap mengajak anak berbicara, menunjukkan gambar apa yang ada di dinding sambil si orang tua menyebutkan ini gambar nama-namanya. Tapi itu tidak berhasil dok. Apakah itu kurang gizi juga namanya? Nah, kembali ke gizi. Jadi dokter yang harus kita lakukan? Ya, oke. Jadi itu ya, sebelum saya beri solusinya, itu penyebabnya pasti sensori integrasi. Jadi sensori integrasi itu sekali lagi adalah menyiapkan keterampilan kognisi, ya, eksekutor dari keterampilan kognisi. Jadi tangan, kaki, mulut, mata, indera ya, panca indera dan untuk perintah dari otak. Ya, karena itu nggak siap, perintah dari otak itu nggak sampai, nggak selesai. Ya, perintah untuk ngomong nggak keluar ngomongnya. Itu pasti anak-anak ini kalau nggak introvert, ekstrovert. Kalau introvert, dia menghindari teman. Tapi kalau ekstrovert, dia tantrum. Ya.
kenapa saya kok nggak bisa ya, teman saya kok bisa, saya nggak bisa. Kadang-kadang kepalanya dijedotkan ke tembok. Nah, tekniknya ini untuk memperbaiki, kan karena itu prosesnya ada di batang otak kan. Itu dengan PVT rehabilitasi. Nanti akan ketahuan. Banyak sekali saya lakukan PVT rehabilitasi, langsung ngomong. Ya, yang Anwar Istanto itu sudah cerita, Dok, saya lakukan PVT rehabilitasi, keluhannya tidak bisa ngomong di tempat saya, malah ngoceh kemana-mana, semua keluar dari mulutnya katanya. Ada jam dinding disebut, ada itu, semua disebut. Dia pulang katanya, malam-malam nggak bisa tidur, dia ngoceh saja ke sana kemari ya kan, karena mengeluarkan apa yang sudah ada di memori itu keluar semua. Ya kan, anak umur 6 tahun itu keluar semua. Nelpon ibunya, dioper ke saya. Si Anwar kan nggak ngerti itu si terapis, dioper ke saya. Orang tuanya nelpon, Dok, ini anak saya ini bisa ngomong apa kemasukan setan? Coba bayangin. Masya Allah. Ya kan? Dioper ke saya. Anwar, gitu aja kamu nggak mau jawab. Itu Bu, karena semua memori dikeluarkan. Bagaimana caranya Ibu supaya dia cepat capek? Jadi jangan ada di rumah, bawa itu jalan-jalan ke mana kayak ke Ancol, karena di Jakarta coba ke Ancol, ke mall, ke sana. Kan capek, nanti malam-malam juga tidur. Oh gitu Pak. Kalau Ibu nggak mau seperti itu, kita bikin bisu lagi nanti. Ketawa, jangan Pak, udah aduh. Saya terima kasih sekali gitu katanya sama Bapak Anwar itu bisa bikin anak saya bisa bicara. Itulah makanya waktu ada undangan kedua ke Padang, saya perintahkan kamu aja yang pergi ke sana, jangan saya lagi. Gitu. Saya telepon dari Padang, mau nggak Anwar saja yang sana ke sana, nggak usah saya. Malah kamu lebih murah ongkosnya. Kalau kamu ngongkos saya kan lebih mahal, kamu harus tidurkan ke saya di hotel. Kamu tidurkan aja Anwar itu di guest house-nya sana. Akhirnya Anwar yang pergi ke sana. Ya gitu, Bu. Ya. Jadi itu nanti harus belajar itu yang rehabilitasi, gimana caranya itu. Gimana nih Pak Dokter? Gimana kita bisa belajar yang PVT rehabilitasi ini? Waduh, gimana nih lagi COVID ini ya. Tapi kemarin Anwar itu pergi ke Padang itu sudah COVID loh. Tapi sudah saya kasih tahu di sana enggak boleh lebih dari 20 ya di ruangan gitu. Iya, protokolnya tetap protokolnya harus ketat gitu. Sehingga sampai pulang pun aman, tidak ada masalah. Ya di Padang itu di Bukit Tinggi. Nah, gitu caranya seperti itu, ya kan? Saya kalau suruh datang ke Nias sama Ibu Ira. Ibu Ira pergi ke Nias, nanti saya suruh loncat-loncat pagar yang tinggi itu. Bu Ira. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mbak, silakan. Ayo, kapan lagi kesempatannya kita bisa bersama Pak Dokter Bagus? Walaupun sebetulnya kalau bergabung dengan ini apa namanya dengan kultur parenting yang setahun itu kita bisa bersama Pak Dokter ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi kita akan betulkan. Saya concern lebih suka megang bayi ya daripada yang sudah balita. Balita. Tapi balita banyak sekali itu ya datang gitu. Pak, tadinya anak saya bisa ngomong kok sekarang nggak ngomong. Nah itu kan, itu sebetulnya palsu ya, false ya. Ketika perkembangan yang bisa ngomong itu false atau merangkaknya nggak sempurna dan sebagainya. Banyak itu nggak diperhatikan ya seperti itu. Jadi lebih mantap lagi dengan PVT habilitasi. Mantap itu pasti 0 tuh. Yang tadi kan ada datanya ya, bagus ya. Jadi terjadi. Dan ada yang CP datang dari Palu. Nah, ini CP berat. Ya kan? Divonis, bayangkan divonis harus pakai kursi roda nanti setelah 2 tahun disiapkan. Ibunya kan panik tuh. Untungnya ya. Di sana ada gempa di Palu itu. Dipindah ke Jakarta. Ya, ketemu sama Bu Christine, ada namanya Bu Christine, seminar waktu itu yang bikin Atmajaya, yang diundang adalah Kimberly Bartle, okupasi dari Kanada yang terkenal. Dan beliau, padahal saya sebetulnya nggak ikut di sana, tapi beliau nelpon saya, si okupasi itu, karena saya chatting-chattingan lewat message itu dengan beliau.
Itu begitu saya ngasih tahu ke beliau, biar nelpon. Saya ada di Indonesia, I'm in your country, coming here, katanya. Nah, di sana baru saya ketemu yang ibu tadi, yang dari Palu itu. Nah, jadi saya ajarin PVT itu, memang PVT itu baru bisa selesai itu setelah 1 tahun. Bayangin 1 tahun PVT. Jadi yang langkah pertama itu 8 bulan, langkah kedua itu 1 bulan, yang biasanya kan cuma 1,5 bulan selesai, ini sampai 8 bulan. Kemudian langkah ketiga, keempat, 5, 6 tuh semuanya 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Wah, lama. Nah, baru anak itu bisa ogong-ogong. Baru ogong-ogong, belum merangkak. 2 tahun tuh ogong-ogong. Nah, 27 bulan dia baru berdiri. Wow, subhanallah. Lalu saya perintahkan supaya dikasih pengganjal kakinya, sepatu itu di tempat fisioterapi. Nah, baru dia mulai jalan dengan kaki itu, tahanan. Nah, sekarang sudah umur 3,5 tahun, lari-lari sekarang. Subhanallah. Dari yang awalnya divonis harus pakai kursi roda. Dia balik ke Palu, saya bilang, jangan cerita kalau saya yang ngerjain. Karena saya sering dimarah-marahin, dikata-katain gitu. Kan. Ya sudah, tidak usah cerita kamu ya. Tapi kalau ada teman-temannya yang seperti itu, ajak aja ke Jakarta ketemu saya. Jadi itu, ya, oke. Ya, saya suruh nulis buku, dia jangan. Ya, jadi makanya orang-orang begini ya ingin menyembunyikan kekurangan anaknya. Jadi itulah saya nggak berani, padahal saya punya videonya dia. Kalau saya tunjukkan, kalau misalnya di seminar saya tunjukkan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah saya upload gitu, wah bisa marah dia. Oke. Ya, terima kasih dok sharingnya barusan. Ini ada pertanyaan lagi, kebetulan dari kedua orang yang tadi sudah bertanya juga, tapi mungkin memang masih banyak pertanyaannya ya yang berputar. Dari Kak Heni Rahmawati, sebetulnya ini lebih ke remaja. Jadi kalau sudah terlanjur usia remaja, tapi bicaranya belum lancar dan nyambung, ada stimulus khusus atau tidak? Kemudian kembali dari Kak Sutarsi, izin bertanya lagi dok, bagaimana menghadapi anak usia 3-4 tahun yang belum jelas bicaranya? Dan anaknya aktif nggak mau diem, selalu lari ke sana kemari, selalu ingin mencoba ini itu, belum bisa fokus. Iya. Oke, saya jawab yang tadi yang udah remaja ya itu ya. Iya. Keduanya tentang bicara ya dok ya, silakan. Iya. Saya juga ada yang itu remaja itu. Ada perbaikan dengan PVT rehabilitasi. Cuman saya harus nyandar di tembok karena badannya sudah sama besarnya dengan saya. Ya kan? Saya teknik itu dia mulai ya konsentrasi itu lumayan ya memperbaiki ya bicaranya. Yang tadinya kadang-kadang gagap itu belum keluar dikit-dikit ya. Tapi ini sedang berproses. Nah, kemudian yang anak yang 4 tahun tadi ya, yang tidak bisa bicara, terus itu jatuhnya ke hiperaktif. Jadi itu masuk dalam kategori sebetulnya dispraksia. Tahu ya praksia? Jadi antara yang otak memerintah dengan yang eksekutornya nggak nyambung. Nah ini yang menyebabkan anak-anak itu nanti IQ dan EQ-nya terganggu. Itu bahayanya disfraksia. Jadi ini disfraksia. Jadi cara-cara satu-satunya ya PVT rehabilitasi dulu. Kemudian nanti dari situ muncul apa yang kurang. Motorik kasarkah atau motorik halus? Ya kan? Karena motorik kasar itu ada hubungannya dengan daya tangkap. Sedangkan motorik halus atau pekerjaan okupasi itu adalah ada hubungannya dengan daya balas. Ya, motorik halus itu daya balas. Kalau ini terganggu, ya susah konsentrasinya kan. Bagaimana menangkap maupun membalas. Kemudian setelah ini dapat diperbaiki, baru bisa memperbaiki terapi bicaranya. Ya.
Nah, setelah terapi wacaranya baik, baru kita perbaiki sikap perilakunya. Dan yang terakhir adalah kemandirian sosial. Makanya pusat penyelarasan kognisi, saya akan menyelesaikan 8 keterampilan kognisi ini akibat gangguan sensori integrasi. Itu. Ini kalau ada di semua kecamatan di seluruh Indonesia, bereslah itu, ya kan? Kita udah nggak takut-takut. Nah ini makanya kultur parenting ini harus mempelopori itu ya, masuk di Dikbud ya. Nanti Ini ranah, nih. nanti ranahnya bukan di kesehatan nih, di Dikbud. Iya, betul. Karena daya balas dan tangkap itu kan dibutuhkan oleh Dikbud. Ya kan? Makanya saya tidak berpraktek dokter, makanya tadi saya jangan cerita ya kalau ke dokternya gitu kan, karena saya nggak berpraktek dokter dan saya sudah tidak menggunakan obat lagi ya kan, saya hanya stimulasi. Saya kira ini yang paling bagus nanti. Jadi itu tetap walaupun neglected masih PVT yang rehabilitasi. Ya. Wah ini sih. Mari kita berdoa segera pandeminya selesai supaya kita bisa langsung bertatap muka ya Pak Dokter Bagus. Ini sepertinya sangat dibutuhkan nih. Bagaimana caranya supaya orang tua pun bisa mempraktekkan di rumah. Apakah bisa Pak? Maksudnya yang tadi PVT rehabilitasi itu bisa dilakukan sendiri oleh orang tua di rumah atau bisa, sangat bisa sekali. Saya ajarkan justru karena orang tuanya yang melakukan cepat sekali. Ya kan? Kalau dengan saya kan dia mungkin karena enggan gitu sama orang tuanya, dia bisa berinteraksi dengan orang tuanya, ayo. Bahkan ada yang nggak umur SD ya, yang nggak bisa. SD kelas, umur 9, kelas 3 kalau nggak salah. Saya heran juga, kok bisa kelas 3? Menulis katanya, ngomong enggak. Jadi menulis. Aduh sayang sekali. Akhirnya jadi ngomongnya cuma gitu, enggak kuat. Akhirnya di PVT dilakukan oleh bapaknya. Bapaknya itu ya udah ke Singapura, kemana lagi ya itu waktu itu ya, ke Jepang, ya kan. Terus mau ke Eropa ngumpulin, mobil mewah udah habis jual. Untuk anak ya, terus ketemu saya di Pondok Indah bersama-sama yang itu, yang CV itu. Kita kerjain, bapaknya ngerjain di rumah. Tolong divideoin, dikirim ke saya. Video seminggu yang pertama belum keluar rumah. Seminggu yang kedua sudah mulai teriak-teriak dia. Sakit, keluar tuh kata sakit. Ya kan? Nah, akhirnya baru dibawa ke terapi bicara setelah itu. Kalau masih belum keluar omongannya dibawa ke terapi bicara, saya khawatir enggak keluar-keluar. Buktinya itu sudah dibawa ke terapi bicara sampai umur 9 tahun tuh belum keluar-keluar juga. Ini membuat saya teringat ada suatu penelitian ya. Jadi anak-anak itu memang merespon suara itu. Jadi dia menelitinya dengan MRI gitu ya, meng-scan otak lalu melihat bahwa pada saat anak-anak mendengar orang tuanya berbicara itu sel-sel otak tuh jauh lebih aktif daripada mendengarkan guru atau bahkan orang asing seahli apapun orang asing itu, seenak apapun suaranya, tetap suara orang tua tuh yang paling didengar ya, paling menstimulasi anak seperti itu. Makanya saya ajarkan ke orang tua karena itu, ya kan. Daripada dia datang ke fisioterapi, ya kan. Fisioterapi sekali aja datang untuk tahu caranya, ya kan. Kerjain sendiri. Oleh karena itu teman-teman fisioterapi saya kira ajak itu orang tuanya yang mau lakukan untuk kamu nggak akan kehabisan pasiennya. Banyak seperti ini, saya bilang gitu. Biar dikerjain daripada mondar-mandir, belum jalan macet gitu kan. Kalau di Jakarta, wah. Kalau di Nias sih nggak macet ya. Ibu Ira itu. Oke, ada lagi. Belum ada nih dok yang masuk ke chat. Jadi saya juga ingin sekaligus mengingatkan kepada kakak-kakak yang sedang hadir dan masih hadir sampai kita saat ini, silahkan mengisi absennya. Sepertinya ada beberapa orang yang belum masuk. Kemudian masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi sebelum penutupan jika ingin menanyakan lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya kalaupun kita hentikan lebih awal, kita sudahi lebih awal juga bisa. Tapi sayang sekali ini kesempatannya nih, kapan lagi kita bersama dengan Pak Bagus, di posisi Pak Bagus yang memberikan topik nih. Jadi silakan.
Mungkin Kak Ira mau lagi, Kak? Apakah masih Ya, ada? biar sering-sering aja kita dulu ya, Dok ya. Daripada Ya. sayang waktunya kan. Betul. Jadi daripada dibuang waktunya, sayang sekali. Jadi saya juga kepingin nambah materi juga ini untuk menyampaikan ke orang tua ya. Jadi ini kadang-kadang juga, Dok, di usia apakah karena kita di desa ya, di usia anak-anak balita itu, orang tua nggak mau kayak yang dokter di video tadi kan, ya, cara gendong anak, mutar jungkir balik, orang tua kadang-kadang nggak mau, katanya nanti tulangnya keseleo, nah kan, patah, keseleo atau leher kan dibikin dokter itu tadi kepala di bawah ya, ntar dibilang jangan bu, leher anakku patah nanti. Jadi itu kan masih di desa, Dok. Jadi sampai usia mana anak balita itu, bayi itu, Dok, ada di dalam momongan itu, ya masih pakai kain segi empat itu, sampai usia keberapa itu, dokter? Kadang-kadang bingung juga kita. Kemarin ada anak orang tua lahir dan kebetulan lahir di rumah, dan resiko lahir di rumah saya baru saksikan, dokter, sangat beresiko sekali. Ya, yang lahir di rumah tidak ada vitaminnya, tidak ada bantuannya, potong tali pusar aja pakai pisau, karena itu di rumah. Jadi akhirnya apa yang terjadi juga, anak itu sakit terus. Hari apa itu saya bawa ke dokter, langsung saya terjun bawa ke dokter. Kalau nangis si anak itu mengeluarkan darah dari mata. Nah, jadi kata dokter itulah kekurangan vitamin dan kurang steril ya, itu kata dokter. Dan sudah membaik si anaknya, sekarang udah mantap kesehatannya. Jadi sampai usia berapa? Karena ada bidan juga yang mengatakan, oh nggak usah lagi pakai ini, dibungkus lagi anaknya di kain segi empat, dibuka aja biar dia kena panas. Ada juga bidan yang bilang, oh nggak harus dibungkus biar dia tetap hangat. Jadi kita bingung mana yang harus kita ikutin. Kalau pengalaman saya sih, Dok, ya anak saya sampai usia 2 bulan itu saya masih bungkus rapi dan biar ini tetap hangat. Tapi beda-beda lah. Apakah bidannya lebih pintar dari kita, karena kita kan orang awam. Jadi saya kepingin tahu sekali, Dok, sampai usia berapa bulan, biar kita juga bisa menyampaikan ke orang tua. Terima kasih, Dok. Ya, kalau yang PVT habilitasi yang tadi jungkir itu sampai usia mendekati 18 bulan. Waktu saya sekolah di Santiago itu, saya tanya kapan bisa tahu anak itu autis atau enggak. Umur 18 bulan. Nah, menurut saya sudah terlambat kalau kita melakukan PVT habilitasi. Karena anak-anak itu sudah masuk subconscious, sudah mulai ada rasa takut, ya kan? Kalau masih 3 bulan, makanya patokannya itu setelah boleh dijungkir balikan setelah batang lehernya itu udah melawan. Jadi kalau masih belum melawan, jangan, makanya itu 1 bulan itu gerakkan vestibuler itu, ya kan? Dan sudah itu 1 minggu ditahan, ya kan? Dia melawan tuh, semakin dia melawan semakin lurus tulang punggungnya. Nah, semakin lurus tulang punggungnya baru boleh dibolak-balik gitu kan, dijungkir balik kan. Nah, teknik ini tahu nggak? Ini yang jago itu dukun. Kenapa dulu orang desa itu nggak takut sama dukun, ya kan? Dan saya perhatikan tuh kearifan lokal dukun tuh. Saya tidak hapuskan, tahun 91 harus dihapuskan, dikeluarkan buku bidan desa yang pink itu. Saya pikir, waduh itu bagus tuh, kenapa tidak dipelajarin dulu, diajarkan ke bidan desa, ya kan? Akhirnya saya pelajarin sendiri, ya kan? Saya coba, saya pakai penelitian selama 10 tahun, dapat itu, wah. Akhirnya saya patenkan itu kan. Itulah makanya tidak ada yang tahu caranya, itu ada di saya. Makanya saya bikin bukunya kan itu. Nah, yang rehabilitasi itu pasti tanya, bagaimana cara yang rehabilitasi? Nah, ini memang harus dipraktekkan. Iya, ya banyak, kan? Dok. Iya kan? Dites dulu vestibulernya. Suruh angkat kaki 1. Yang kanan dulu, angkat.
Sudah itu tutup matanya. Nah, kalau dia bertahan lama, bagus berarti. Pindah ke kaki kiri, tutup matanya, langsung goyang, berarti kaki kirinya yang nggak beres, ya kan? Kita kunci yang kaki kanannya dengan PVT rehabilitasi supaya kaki kirinya bisa bergerak bebas. Itu berulang 3 kali sehari atau sampai 4 kali sampai 6 kali ya. Lama-lama sama kiri kanan baru bisa konsentrasi. Nah, ini yang saya lakukan di sekolah-sekolah inklusi. Saya ajarkan ke orang tuanya, ini yang lemah Bu, harus dihidupkan. Gimana caranya? Nanti kalau sudah hidup dua-duanya, kalau misalnya ini ada kolam renang di rumah, suruh berenang di rumah. Nah, gitu. Ya kan? Supaya dia konsentrasi. Karena kalau enggak konsentrasi kan tenggelam itu. Jadi dia akan hidup kaki kiri kanannya. Nah, terbebaslah dia dari gangguan yang terlalu lama, susah konsentrasi. Sehingga gangguan konsentrasinya tinggal sedikit gitu. Tapi untuk tuntas sekali nggak bisa karena udah neglected ya, udah telantar. Yang bagus ya memang yang 3 bulan tuh di bayi ya. Tapi paling tidak dia masih bisa sekolah dengan inklusi yang masih baik, bisa. Bahkan bisa lebih pinter ya, IQ-nya bagus ya, cuman pergaulannya yang jelek ya. Itu terjadi itu pada anak-anak yang inklusi. Oke ya. Ada lagi? Ini menarik, ini kalau misalnya pergi ke Nias, boleh juga itu ya. Saya sambil main-main loncat-loncat di sana. Kan ada tradisi loncat batu. Yang di kertas, yang di uang kertas berapa itu ya? Iya. Itu. Wah, ini makanya saya sering melakukan ini di sekolah-sekolah ya. Saya datangnya di sekolah, bukan di rumah sakit ya. Bukan. Ya. Jadi saya komunitasnya lebih efektif ada di sekolah karena banyak ya. Oke, ada lagi? Dok, karena mengubah pola perilaku orang tua ini susah sekali, Dok. Karena pengetahuan minim sekali. Jadi kita harus mulai pelan-pelan aja dulu. Termasuk di sistem malnutrisi ini. Karena kalau saya lihat di desa-desa ini anak kekurangan malnutrisi itu karena faktor perilaku. Faktor perilaku itu orang tua masih belum mengerti sekali nanti dampak ke depannya kalau anak ini malnutrisi. Jadi intinya mereka hanya mau cari kebutuhan aja, yang penting ada nasi, ya udah. Masalah IQ belakangan, yang penting anak masih bisa hidup. Nah sebetulnya Bu Ira, sebetulnya nih anak-anak yang neglected nih, kalau PAUD itu bermain mungkin bisa terkoreksi. Tetapi PAUD kita kan baca tulis itu, bukan bermain. Iya, itu yang betul. Itu yang dikembangkan. Jadi yang neglected ini tidak terkoreksi, malah makin parah, makin gangguan dalam konsentrasi. Nah itu. Jadi harus ada peraturan yang namanya PAUD, nggak boleh asal garasi aja sudah jadi PAUD. Betul. Berarti nggak ada tempat main dan dia kan perlu ayun. Mereka mengejar dana per tahun itu dari pemerintah. Iya, jadi nggak betul tuh. Jadi PAUD tuh harus bermain ya. Ada loncat-loncat, ada ayunan, mungkin flying fox gitu kan. Jadi itu vestibulernya akan terbangun, batang otaknya akan terbangun. Mudah-mudahan terkoreksi itu motorik kasar, motorik halus, nendang bola harus tepat. Motorik halus gunting ya, gunting lingkaran harus pas di garis. Tiap 6 bulan dicek. Harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, kalau sudah kayak begitu pasti bisa konsentrasi lah. Ya kan? Kalau orang yang nggak bisa konsentrasi itu pasti guntingnya nggak bisa pas di garis, mencong ke sana kemari. Nah, itu karena nggak bisa konsentrasi. Ya. Jadi PAUD ini harus, ya mungkin harus bicara gimana nih ke Dikbud, jangan sampai ada program baca tulis. Karena calisthenics itu adalah abstrak di sekolah formal SD, ya kan? Jadi di 3 bulan pertama di SD itu baru baca tulis. Saya dulu tuh baca tulis tuh enggak sampai 2 bulan, mungkin 1 bulan udah selesai tuh di SD kelas 1. Padahal di TK-nya main terus. Tapi sebetulnya Dok, di TK itu nggak diajarin baca tulis sebetulnya. Karena saya juga mantan guru TK tuh, karena saya tamatan guru taman kanak-kanak Salatiga, Jawa Tengah. Jadi tidak diajarkan sebetulnya baca tulis.
Tapi nggak karena boleh. di desa ini tuntutan orang tua. Nah, itu kelemahan kita di desa. Iya. Jadi Tuntutan orang Banyak tua yang itu. protes ya Iya. mengenai ini Iya. ya, orang tua Nanti- masih sangat memahami tumbuh kembang anak. Dibilang kita gurunya malas kalau anaknya nggak bisa boleh. nulis. Jadi gini, itulah. Bu Ira yang paling penting itu ada stimulasi vestibuler. Ini jarang nih vestibuler. Ya kan, permainan loncat-loncat gitu kan. Boro-boro dok di desa. Ya kan? Permainan. Loh, permainan enggak perlu yang mahal. Permainan di desa kan ada apa itu akar yang gantung itu bisa ayunan, ya kan? Ya kan? Di pohon beringin. Kreativitas gurunya yang dituntut, Dok. Saya dulu meniti di atas pohon tuh, niti dulu waktu TK, ya kan? Itu saya lakukan, memang orang kampung betul gitu ya. Saya dulu tuh, ya kan? Tapi justru itu yang menyebabkan vestibuler saya baik. Ini saya kalau misalnya ngambil SIM motor jarang jatuh lah, bisa bikin angka 8 gitu kan. Kan saya lihat, Dok, yang guru PAUD ini sekarang tamatan SMA aja udah nggak ada pengalaman sama sekali. Itu yang banyaknya saya lihat. Jadi makanya mau itu, dia sampaikan apa? Saya aja yang sering ikut kegiatan begini masih belum lagi, Dok, apa-apa. Apalagi yang sudah apun sekali. Ya itu dulu saya berpikir itu waktu ya kembali lagi itu Gus Dur itu mau menggaji guru PAUD, tapi guru PAUD-nya harus yang benar, artinya yang S1. Dan itu gajinya lebih besar dari dosen. Karena dia kerjanya berat, ya kan, mencebokin dan sebagainya. Jadi semakin ke arah balita, semakin ke arah dini, itu gajinya harus besar. Itu Gus Dur yang bilang. Tapi kan dilengsernya karena itu nanti menghabiskan uang APBN. Uang negara. Padahal sebetulnya bisa dicari, makanya Jokowi mau mencari dengan cara membagi sertifikat supaya PBB-nya tiap tahun masuk. Kan tuh besar tuh. Nah, itu bisa untuk gaji ibu menyusui sama guru PAUD itu. Ya kan? Makmurlah guru PAUD, seperti ibu jadi guru PAUD bisa makmur. Sayang Gus Durnya sudah meninggal, nggak ada ya. Oke, ada lagi? Ini cerita-cerita. Cerita-cerita dari lapangan ini. Mungkin ada guru PAUD lain yang juga bergabung dengan kita malam ini di sini, ingin berbagi gitu pengalamannya, boleh? Silakan, kita masih ada waktu 5 menit. Ya, ada. Mungkin saya ceritakan tentang tes keterampilan kognisi di PAUD ya. Silakan, Pak. Itu tiap 6 bulan. Keseimbangan, motorik kasar, daya tangkap, motorik halus, daya balas. Itu ada, saya punya instrumennya itu. Ya, terus kemudian bicara bahasa, berapa kosakata, ya. Itu setiap 6 bulan dicek sebagai rapotnya PAUD ya sama TK. Begitu sudah mampu, baru dilepaskan ke SD. Kalau belum mampu, ditanya orang tua, di sini dulu Bu, nanti di SD-nya nanti dia nggak bisa konsentrasi, dikasih gitu, ya kan? Sehingga ketika bagus masuk di SD, tidak ada masalah, guru nggak ribut. Mungkin nggak perlu ada anak inklusi gitu loh. Kalau misalnya, iya, nggak perlu ada anak inklusi. Kalau misalnya raport keterampilan kognisinya bagus. Dan ini dites di OECD dunia, kita paling jelek loh. Keterampilan kognisinya. PISA itu, tes PISA, coba di Google itu dicari. Yang OECD. Ya, ini kita min 2,4. Ya, Oke. Di chat sebetulnya ada yang minta dikasih Dok untuk tes kognisinya itu, bisa kita lihat mungkin checklistnya dari mana gitu. Checklistnya, waduh, ada di ini ya, saya harus buka. Atau nanti di itu coba saya cari dulu. Silakan. Ini masih ada waktu nggak? Kita masih ada 3 menit sebetulnya Pak. Tapi mungkin kalau misalnya ingin, kan untuk yang absen itu sudah ada nomor WhatsApp ya, dan yang lainnya, informasi lainnya, jadi bisa kita bagikan seperti itu ya. Silahkan kepada kakak-kakak yang lain. Ya, jadi nanti saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya cara menilainya kan.
gitu. Contohnya cara nilainya. Tapi memang itu butuh pelatihan ya. Karena kan ada angkanya 3, 1, 3, 6, 9 kan. 1 itu artinya kemampuannya di bawah 1 menit. Ya kan? 3 di bawah 3 menit itu udah ada gangguan ringan. Di bawah 6 menit sedang. Di bawah 9 menit atau nggak bisa sama udah berat gitu. Ya kan? Dicek itu. Itu kalau TK ngecek itu semua guru PAUD, waduh. Bisa itu digaji 10 juta per bulan. Waduh, subhanallah. Itu yang diinginkan Gus Dur gitu kan, ya kan? Yang diinginkan Gus Dur itu. Iya. Iya, baik. Karena kita sudah mendekati waktunya selesai. Ya. Terima kasih banyak untuk materinya ya, Pak Dokter Bagus kita ini. Sungguh kehormatan bagi saya untuk ikut mendengarkan materi dari Bapak. Juga kepada kakak-kakak yang sudah menghadiri sampai kita larut malam. Masih ada waktu 1 menit sebetulnya sebelum 20.30. Tadi link untuk absennya sudah saya sampaikan di bawah, dan memang untuk setiap pertemuan belajar parenting ini ini absennya selalu kami berikan dan akan kami rekap menjadi satu database. Semoga nanti bisa jadi ruang untuk saling berbagi informasi dan berbagi berbagi apa sih perkembangan terbaru untuk pendidikan anak usia dini untuk sesi belajar parenting ini. Dan jangan lupa untuk hadir di belajar parenting berikutnya. Kita memang hadir kalau belajar parenting ini di pukul 7 malam hari Selasa. Jadi silahkan kembali ke Kalofli, nanti tagih linknya dari Kalofli karena pasti ada. Dan untuk yang video contoh PVT bisa dicari langsung di ini Kak, di YouTube yang tadi saya coba setelkan. Jadi bisa langsung di search di YouTube juga setelah sesi kita ini selesai. Dan senang sekali bisa bertemu dengan kakak semua. Jangan lupa kalau sesi parenting yang dari Kultur Metamorfosa dan saya dari Keluarga Peduli Pendidikan, dari Cimelia, Rumah Keluarga, dan yang lainnya ini bukan hanya di belajar parenting, tapi juga ada kultur parenting pagi di hari Senin, Rabu, Jumat, pukul 7 pagi. Jadi kalau misalnya ada Bapak, Ibu, kakak-kakak semua yang yang morning person kayak saya, silakan untuk menghadiri juga pembicaraan dan bincang-bincang kita di pagi hari, karena inilah kita sarapan bareng sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Terutama karena pandemi sekarang ini juga sepertinya menaik lagi ya, karena di daerah saya aja, wah ini tetangga kanan kiri sudah mulai terkena, ada yang terkena. Jadi marilah kita memperketat lagi protokol kesehatan, jangan sampai lengah. Sedia daya tahan tubuh tolong ditingkatkan. Silahkan konsumsi vitamin dan asupan yang baiknya untuk kita semuanya. Baik, karena sudah selesai waktunya, saya di sini mewakili semua pihak yang menjadikan belajar parenting ini ada. Terima kasih banyak kepada Pak Bagus. Terima kasih banyak juga kepada Kak Ira yang sudah menemani sampai pembicaraan kita menjadi seru sekali malam ini. Kepada Kak Sutarsi, kepada Kak Heni, dan kepada Kak tadi ada beberapa orang kakak lagi yang ikut menyapa dan bertanya dan menanggapi. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak lainnya yang pendengar setia. Silahkan untuk nanti ini videonya akan kami unggah lagi di channel YouTube Kultur Metamorfosa. Silahkan ditonton lagi siaran ulangnya. Oke, dengan begitu kegiatan belajar parenting malam ini kami tutup. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, saya bantu notulen. Silakan. Foto-foto. Ya, udah mau keluar silakan. Nanti bisa disambung lagi Pak Dokter katanya, insya Allah ya Pak Dokter ya. Iya. Siap, asal dipantengin Kak Elizabeth, kita selalu hadir di hari Selasa malam. Ternyata ini sesi ke-10 bukan sesi ke-9. Silakan bagi yang ingin keluar, atau saya ini aja, saya end saja karena waktunya sudah malam hari. Terima kasih banyak. Kita foto dulu. Oh iya, kita foto bersama ya. Oke. Siap. Saya lupa nih. Tahu gitu tadi ya sebelum pada pergi ya. Ayo silakan Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya. Nanti berikutnya kalau saya moderatori lagi di tengah-tengah sesi aja deh sebelum tanya jawab gitu biar kita masih rame. Ya, bagi yang sudah membuka kamera silahkan lihat ke kameranya dan tersenyum manis. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Saya end ya. Terima kasih semuanya. Oh, Bu Sutarsi baru buka. Oke, saya print screen lagi. Siap. Terima kasih, Kak. Yuk. Assalamualaikum.